masyarakat suku Bulusu sering memanfaatkan sungai ini untuk mencari ikan. Besar juga itu ya. Kabur. Tidak hanya mengandalkan sumber proteinnya saja, tapi masyarakat suku Bulusu juga mencari karbohidrat dengan tanaman-tanaman yang ditanam jangka pendek yang ada di sekitaran rumahnya. Salah. Kehadiran suku Bulusu di Kabupaten Tanah Tidung menjadi bagian dari sejarah panjang migrasi dan pemukiman manusia di Pulau Borneo, Kalimantan. Perjalanan saya mengenal dan mempelajari kehidupan suku Bulusu ratusan tahun lalu menjadi rangkaian ekspedisi suku terdalam jejak petualang. Sungai menjadi urat nadi kehidupan masyarakat suku Bulusu. Sehingga tak jarang pondok dan tempat bermukim sementara dibangun tak jauh dari sungai. Saat matahari meninggi, tempat ini menjadi saksi bisu perjuangan mereka dalam mencari sumber pangan. Sungai Rian yang masih asri dan alirannya deras ini memberikan banyak potensi yang ada di dalamnya. Nah, masyarakat suku Bulusu sering memanfaatkan sungai ini untuk mencari ikan. Emang katanya ikannya masih banyak di sini. Dengan langkah pasti, kami menyusuri sungai menebarkan bubu di tempat-tempat yang diyakini banyak ikannya. Alat yang digunakan tentunya tradisional khas suku Bulusu, yaitu memakai bubu, ini yang sedang saya ikat, dan juga tombak nih. Tombaknya itu ada tombak mata 4. Biasanya matanya ada 3, kali ini ada 4 nih, ada banyak. Mata tombak yang berjumlah 4 dimaknai sebagai 4 penjuru mata angin, menyimpulkan kekuatan alam yang mereka sembah. Sekarang kita taruh bubunya, gitu ya. Tempat kita menaruh bubu di sebelah sini. Bubu sengaja dirancang dengan cermat, menyerupai sebuah gua kecil. Lubang masuknya dibuat cukup lebar untuk menarik perhatian ikan dengan jalan keluar yang sempit sebagai perangkap. Ikan yang tergiur pada kegelapan di dalam bubu akan dengan mudah masuk, namun kesulitan menemukan jalan keluar. Ini bubunya kita tumpuk-tumpuk batu karena aliran arus sungainya itu deras, supaya bubunya tuh nggak kemana-mana. Seakan tak membuang waktu, sementara bubu bekerja, mereka tak sekadar menunggu dengan tangan kosong. Tombak-tombak tradisional yang terbuat dari kayu dan besi telah siap diberdayakan. Sambil menunggu ikannya masuk ke dalam bubu, saya juga mau berburu ikan pakai tombak di sini. Wow. Tombak bukan sekedar alat menangkap ikan. Ia adalah simbol keberanian, keahlian, dan penghormatan terhadap alam. Wah, tuh ikannya kayaknya ada tuh di situ. Jadi memang ikan itu suka bersembunyi dekat-dekat batu. Makanya kita nyarinya agak ke pinggir. Dapat nggak? Lepas. Ya, sayang sekali. Ikannya lepas. Ada Pak, dapat Pak. Mana Pak? Coba Pak. Wah, beneran dapat ikan. Dapat ikan. Seekor ikan lele hutan, penghuni sungai yang lincah berhasil tertangkap. Ikan yang didapatkan itu ikan lele, lele hutan. Biasanya di sini disebutnya itu lele lembat.
Clarias Nieuhofi menjadi penguasa sungai-sungai berarus. Tubuhnya yang licin membelah air dengan gesit seolah menari mengikuti irama alam. Ya. Tadi ada. Sayang banget tadi kabur. Wah, kamu dapet. Wow. Wih, lepas dari tombak, langsung dicari sama Rafael. Oke, saya pegang ya. Wow. Ini dia nih ikannya yang tadi lolos. Sama masih dapat ikan lele lembat. Memang kelihatan banget nih dari coraknya. Ada titik-titik yang menyerupai garis gitu. Tuh titik-titiknya baik banget. Ikan lele hutan, dagingnya yang gurih dan kaya akan protein menjadi sumber nutrisi utama bagi masyarakat Bulusu. Kami terlalu bersemangat karena mendapatkan hasil yang cukup banyak. Bang, kayaknya kita udah terlalu lama ninggalin Bubu. Kita coba intip dulu kali ya di sebelah sana. Hasil tangkapan ini bukan hanya sekadar makanan, melainkan rezeki yang dikaruniakan oleh Sang Pencipta bagi masyarakat penjaga hutan. Ada lagi banyak. Wah, memang benar-benar banyak banget di sini ikannya. Yuk kita coba bawa ke situ dulu. Makanya ini lagi berusaha untuk dibuang dulu patilnya. Patil tajam ini mengandung racun yang cukup berbahaya. Bermacam reaksi dapat muncul, mulai dari pembengkakan, infeksi, dan rasa sakit yang cukup mengganggu. Lelenya besar. Karena memang bubu yang kita pakai ini ukurannya besar, makanya nggak heran dapat lele yang ukurannya juga besar kayak gini. Masih sangat agresif. Bener-bener udah banyak banget ini. Lumayan bisa untuk persediaan ya kan? Ya udah, habis ini mending kita langsung aja pulang ke rumah. Yuk. Bawa ikannya. Ayo Pak, kita sambil pulang. Masyarakat adat Bulusu tidak mengenal krisis pangan. Secara turun-temurun, mereka dibekali pengetahuan meramu pemberian alam. Tidak hanya mengandalkan sumber proteinnya saja, tapi masyarakat suku Bulusu juga mencari karbohidrat dengan tanaman-tanaman yang ditanam jangka pendek yang ada di sekitaran rumahnya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Singkong merupakan sumber pangan yang adaptif dengan iklim tropis dan tidak rumit dipelihara. Jadi, ya tetap aja patah. Ya gimana nih? Wah! Singkongnya gede banget ternyata. Pantesan aja susah diambil karena ukuran singkongnya aja sebesar ini nih. Wow. Tanah Kalimantan dikenal subur karena hangat dan lembab. Sinar matahari yang berlimpah memberi energi yang cukup untuk pertumbuhan. Luar biasa. Ini singkong yang didapatkan ternyata banyak banget saking udah lamanya nggak diambil. Dalam satu periode membangun lahan kebun, ada 3 lokasi yang bisa dipilih. Tidak luas, hanya berkisar 500 meter persegi hingga 1 hektar.
juga nih. Akhirnya. Jadi penanaman tanaman jangka pendek ini juga berpindah-pindah tempatnya, nggak cuma di satu lokasi aja di sini, tergantung unsur haranya. Kalau unsur haranya udah habis, biasanya mereka akan pindah ke tempat yang lain. Itu biasanya per 3 tahunan gitu ya? Iya. Selain singkong, ada juga pisang, jagung, dan beberapa tanaman jangka pendek lainnya. Bukan hanya sekedar mengambil air, lagi-lagi kegiatan kaum puan di luar rumah wajib didampingi laki-laki untuk faktor keselamatan. Ini singkongnya udah kekumpul semuanya, sekarang kita mau bersiap-siap untuk kembali ke rumah. Yuk, ayo Pak. Petualangan saya kali ini membuat saya semakin percaya. Masyarakat Bulusu adalah bukti nyata bahwa manusia dapat hidup berdampingan dengan alam tanpa harus mengeksploitasinya. Karena hasil ikan dan singkong yang didapat cukup banyak, masyarakat Bulusu punya cara pengawetan makanan dengan teknik yang tak biasa. Ikan-ikan hasil tangkapan kami mau diolah menjadi fermentasi ikan. Di sini biasanya disebutnya adalah tamba. Jadi prosesnya, pertama dipotong-potong dulu ikannya, kemudian nanti disimpan dalam bambu, pakai garam dan juga singkong. Makanan ini tidak hanya tersaji ketika upacara adat, namun hidangan unik ini kerap kali disantap ramai-ramai bersama keluarga. Singkong untuk campuran tamba memang harus yang sudah dimasak seperti ini. Mau dibakar ataupun direbus, yang penting udah lembek. Singkong memiliki tekstur yang keras. Jika masih mentah, fermentasi tidak akan berjalan optimal. Nah ini singkong sama ikannya udah dicampur dengan garam, barulah kita masukkan ke dalam bambu. Yang pertama dimasukin itu singkongnya dulu. Singkongnya sambil diremas seperti ini. Setelah itu baru ikannya. Singkong, umbi yang kaya karbohidrat, menjadi media fermentasi yang sempurna. Garam berperan sebagai pengawet alami yang akan menjaga kesegaran ikan serta menciptakan rasa yang khas. Terakhir, ini dicampur dengan singkong sangrai supaya hasil fermentasinya itu lebih sempurna dan juga lebih tahan lama. Biasanya tamba ini difermentasi selama 2 minggu supaya bisa bertahan selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Jadi emang lama banget. Tak perlu menunggu terlalu lama. Untuk mencoba rasanya, mereka masih memiliki stok yang bisa dikonsumsi. Nah ini nih, yang ada di tangan saya, tamba yang sudah difermentasi. Kita mau makan bareng-bareng. Saya juga udah penasaran rasanya kira-kira seperti apa nih kalau udah disimpan selama berminggu-minggu. Dari aroma memang asam. Ayo kita sama-sama cobain ya. Ayo, ini aku bagi-bagi. Bagi-bagi. Pak. Kalau dari segi rasa memang lebih dominan asam. Asam terus jadi lebih lengket teksturnya. Tapi enak juga. Tambah singkong ya makannya ya? Iya. Supaya lebih nikmat. Apalagi singkong bakar. Kalau singkong bakar nih memang aromanya lebih enak. Benar, jadi makin enak makan tambah pakai singkong bakar. Fermentasi ikan tamba adalah bukti nyata bagaimana nenek moyang telah menemukan cara untuk memanfaatkan sumber daya alam secara optimal. Mereka telah menciptakan makanan yang tidak hanya lezat, tetapi juga praktis dan kaya nutrisi.
Masyarakat suku Bulusu ini sangat cerdas karena bisa mengolah makanan dengan cara pengawetan atau fermentasi seperti ini. Rasanya pun enak dan juga bisa bertahan lama. Suku Bulusu juga punya ramuan tradisional rahasia kecantikan.